Nggak ada masalah dan istri saya kenapa nggak boleh di depan mobil. Waktu itu banyak yang komentar jelek terhadap orang itu, gue kasih tahu, ya. Ketika video itu dipotong-potong ya ke aplikasi-aplikasi sosmed, orang hujat orang itu. Orang bilang seperti ini, "Kenapa sih nggak mau taat aturannya? Kenapa sih kan itu aturan." Mereka nggak pernah pikir gitu. Lu naik mobil bareng istri lu, terus karena aturan Covid, istri lu disuruh pindah ke belakang. Itu apa gitu? Konsepnya apa? Jelaskan dari medis. Lu coba jelasin ke gua gitu. Apa aturan itu? Gue kasih tahu di sini, kalian semua bingung kan, fungsinya apa sih mereka pakein kalian masker dan semua itu. Itu lucu buat mereka. Itu tes apakah lu patuh atau enggak. Lu udah punya semua duit di dunia, ini tuh cuman bahan lu ketawa. Si monyet ini dia istri kita suruh taruh di belakangnya. Menurut lu, kalau orang yang punya posisi tinggi di negara ini, apakah akan disuruh seperti itu? Tidak. Di sini gue akan bukain ya kebenaran yang ada ke kalian semua. Kebenaran yang tersembunyi dari banyak manusia. Waktu gue ngomong hal-hal seperti ini, lu jangan salah, gue tuh udah punya pemikiran ini dari sejak 2020. Dari 2020 gue udah bacot ke teman-teman sekitar gue tentang hal ini. Ketika sekarang lu baru mulai sadar, mata lu baru mulai terbuka, baru lu mulai lihat kebenaran. Baru tahu semua yang keluar dari mulut gue tuh hanya kebenaran. Dulu mungkin kalau gue keluarin statement ini lu hujat gue, tapi sekarang lu baru benar mikir, kenapa ya iya pindahin ke belakang. Lucu buat mereka soalnya. Itu jawabannya. Itu adalah aturan dunia. Yang lemah itu akan selalu tunduk ke yang kuat. Yang penakut akan jadi budak para pemberani. Dan setiap hari lu makin nunda apa yang lu harusnya kerjakan sekarang, lu makin satu langkah lebih dekat ke perbudakan. Hidup ini memilih, lu mau jadi budak atau mau jadi mereka yang berani kan? Gak ada yang maksa kok lu jadi pecundang rendah. Tidak ada yang memaksa lu kok untuk jadi pecundang lemah. Lu yang bikin diri lu sendiri jadi pecundang yang lemah. Itu lu yang pilih. Lu yang mau hidup seperti itu sebagai penakut. Kalau lu gak berhati-hati terhadap apa yang gue ngomong ini, lu masih skeptis dengan otak lu yang kecil yang kayak ikan itu, suatu saat lu akan kedip dan semuanya sudah terlambat. Gue ngomong ini karena gue peduli sama lu. Gue gak mau lu jadi orang-orang yang diperbudak nanti 5 tahun lagi. Gue gak mau jadi lu jadi bagian orang yang dikerjain, yang disuruh pakai masker dan istrinya disuruh duduk di belakang. Gue kasih tau rahasia hidup ya. Lu coba sesuatu dan lu gagal, itu bisa diulang lagi. Tapi ketika waktu sudah berjalan, penyesalan ya. Penyesalan itu yang paling busuk ya. Itu nggak akan ngeringin tulang lu. Ketika 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, lu pikir semua yang keluar dari mulut gua itu jadi kenyataan, dan lu cuma lihat nanti, oh Timothy itu benar, tapi lu menyesal kenapa gua gak dengerin dia dari dulu, itu akan ngeringin tulang lu dan lu akan jadi orang yang cepat mati. Penyesalan itu adalah hal yang bakal gerogotin orang sampai tua. Jadi segala sesuatu yang dijumpai sama tangan lu untuk dikerjakan, lu harus kerjakannya sekarang. Janganlah ditunda-tunda. Jangan tunggu hari esok. Siapa yang bekerja dengan tangan yang lamban, itu akan selalu jadi miskin. Tetapi tangan orang yang rajin itu selalu jadi kaya. Jangan lu nonton ini sampai 40 tahun lagi, terus lu menyesal. Kenapa? Karena bayi lu umur 40 tahun akan anak-anak muda ya, yang umur 23 tahun akan bantai lu. Gue pengen kalian di semua sini ya, biar kalian bisa dengar apakah yang gue ngomongin kebenaran atau enggak. Yang umur 40, coba silahkan komen, hidup lu tuh sekarang seperti apa. Dan yang umur 20, 23, coba komentar. Ada yang mungkin lebih kaya dari lu, umur 40, karena gak pernah ketemu gue. Ya lu kurang hoki aja zaman lu tidak ada gue. Tapi anak-anak muda ini akan ambil semua piring nasi lu, gue kasih tau. Yang umur 22, 23, 25 ini akan ambil semua piring nasi lu. Ya, anak-anak lu susah ntar makannya. Ini diambil sama anak yang muda. Coba lu komentar, uang lu berapa? Umur 40 di sini. Bandingin coba sama yang 25 di sini. Lu akan kaget sendiri nanti. Jadi anak-anak muda jadikan yang 40 itu sebagai contoh. Mereka tidak ada hoki, tidak ada orang yang lahir seperti gue di zamannya. Kalian semua ini harus merasa beruntung. Ada orang yang udah melihat cahaya dan mau tuntun lu ke dalam sana. Jangan lalu merasa pinter, lu ngerasa oke, gue tuh pinter tapi gue deserve more di hidup ini. Jadi pejuang Twitter gitu kan. Rasanya lu pinter, lu kaum intelektual. Padahal lu miskin, ya artinya gitu kan, miskin goblok kan. Padahal di hati lu, hati terdalam lu tahu ya, lu cuma pecundang yang sampah. Ketakutan tuh adalah penyakit. Ya penyakit wabah yang menyebar. Itu akan nyebar ke semua badan lu, ketakutan itu. Itu yang mengontrol lu setiap harinya. Lu gak mau ini karena lu takut, lu gak mau ini karena lu takut, lu gak mau coba lu karena takut, lu gak mau belajar karena takut, semua takut. Jadi anak-anak muda di sini, dengerinlah gua. Ya, jangan sia-siain waktu muda lu, jangan lu buang waktu yang paling berharga di hidup lu. Jangan seperti orang 40 tahun yang jadi sampah masyarakat. Uang dan kekuasaan itu harus diambil. Power must be taken. Lu harus berani untuk ambil resiko di dunia ini. Dunia sudah berubah. Mereka yang berani akan menang, dan mereka yang takut akan dihapuskan dalam sejarah. Gua itu dulu sama persis seperti kalian semua yang nonton ini. Gua ngerti perasaan kalian. Maka di sini gue pengen bantu kalian. Gue ada di posisi di mana gue kerja, rasanya uang gue nggak nambah. Semua barang di sekitar gue rasanya tambah mahal. Gue nggak ngerti ini apa yang terjadi, ini gue yang goblok atau apa. Kok rasanya gue kayak lari di tempat. Gue pernah ada di posisi itu. Gue pengen ngasilin duit, tapi malah dicemooh sama orang-orang terdekat. Nggak dianggap,
dikira orang yang aneh, dikira anak yang aneh, dibilang nakal sama sekolah, dibilang sama guru masa depannya mau jadi apa. Gue pernah ada di posisi itu semua. Jadi gue ngerti perasaan kalian seperti apa. Tapi setelah gue benar-benar pelajari, ya, karena di kondisi itu gue tidak mau stay di situ. Gue memberanikan diri untuk mempelajari tentang dunia. Setelah gue lihat sistem keuangan seperti apa, gue pelajari sampai ujungnya. Di situ gue melihat kebenaran. Dan ini sesuai janji gue pada Tuhan gue sendiri. Gue janji ketika gue sudah jadi triliuner, gue akan sharing semua ilmu yang gue punya untuk bantu-bantu orang-orang yang dulunya persis di posisi gue. Lo enak ada gue dulu, gue tuh sulit sekali untuk mencari. Gue sulit sekali mencari informasi. Di situ gue berjanji untuk bebasin lu semua, ya, yang jadi budak dari sistem finansial yang busuk ini. Supaya hidup lu itu nggak menderita dan dirantai lagi sama uang setan ini. Ketika gue sudah melihat kebenaran, gue tidak punya pilihan lain selain melawan sistem ini. Jadi buat lu yang berani, ini semua itu adalah pergerakan. Ini bukan cuman konten, ini juga bukan cuman channel YouTube. Tapi ini adalah cara gue untuk membagikan apa yang gue ketahui dan kebenaran yang gue tahu.